Film ini dibuat untuk dijadikan bagian dari atau untuk melengkapi buku pedoman bagi latihan-latihan yang diharuskan untuk dilakukan di kapal Anda, sesuai dengan Solas bab 3. Sepanjang seluruh sejarah navigasi, laut telah merenggut banyak jiwa manusia. Di masa-masa permulaan, orang berlayar melintasi samudra. Banyaknya korban kematian adalah mengerikan. Sekalipun ada beberapa kepahlawanan perjalanan sebagai akibat dari tenggelamnya kapal, tapi setiap keadaan darurat yang serius di laut berarti mati bagi bagian terbesar pelaut. Sekarang manusia masih saja kehilangan jiwanya di laut. Banyak sekali tidak perlu. Prinsip pertama tentang keselamatan di laut adalah bahwa kapal Anda adalah skoci penolong Anda yang terbaik. Jangan ditinggalkannya sampai dia meninggalkan Anda. Apapun yang terjadi, janganlah meloncat ke laut, kecuali apabila tidak ada pilihan lain. Dalam kondisi keadaan terbaik, kemungkinan dapat bertahan hidup sendirian yang cukup lama sampai diketemukan dan tertolong adalah sungguh kecil sekali. Kapal-kapal modern yang dibangun dengan baik jarang sekali tenggelam. Barangkali hanya 1 dari 20 kapal yang mengalami keadaan darurat besar akhirnya tenggelam betul, dan biasanya ada waktu untuk mempersiapkan pengungsian. Untuk memperkecil kehilangan jiwa dalam keadaan demikian, maka adalah esensial agar alat-alat penolong dan sistem keselamatan di setiap kapal mempunyai taraf seperti yang diharuskan oleh SOLAS, Konvensi tentang Keselamatan Hidup di Laut, dan peraturan nasional yang bersangkutan, dan juga agar semua personil laut dilatih dalam cara menggunakannya. Jawaban kapal terhadap suatu keadaan darurat ada dua macam. Pertama, untuk membatasi atau menguasai kerusakan pada kapal, dan dua, untuk mempersiapkan meninggalkan kapal. Adalah daftar apel atau suka juga dinamakan acara stasiun yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh setiap orang yang ada di kapal dalam keadaan darurat. Hal ini harus diperlihatkan dalam bahasa yang tepat di sejumlah tempat-tempat yang menyolok mata di seluruh kapal. Daftar apel ini harus memberikan keterangan yang terperinci tentang tanda bahaya karena darurat umum dan lokasinya tempat-tempat orang berkumpul. Keterangan ini harus selalu yang terbaru, dan untuk memastikan bahwa setiap orang mengerti sepenuhnya apa yang menjadi kewajibannya, maka harus diadakan latihan-latihan yang teratur. Daftar apel juga akan memperinci regu-regu khusus. Misalnya, mereka yang tugas kewajibannya adalah untuk menjaga keutuhan kedap dan dari kapal. Tanggung jawab mereka termasuk menutup pintu kedap air dan pintu api, katup saluran air di geladak, jendela loteng, dan tikapan. Ditutupnya pintu-pintu kamar tinggal akan memperlambat meluasnya api dan asap. Untuk semua personil penting harus menentukan penggantinya. Untuk semua regu tugas khusus, seorang anggota yang bertanggung jawab perlu sekali ditetapkan sebagai pengganti pemimpin. Tugas normalnya harus sebanyak mungkin berbeda dari tugas-tugasnya pemimpin, untuk mengurangi kemungkinan bahwa kedua mereka itu akan tertunda-tunda oleh satu keadaan darurat yang nyata terjadi. Selanjutnya, dia harus secara teratur memimpin tugas khusus regu dalam mengadakan latihan-latihan darurat untuk mempersiapkan diri sepenuhnya bagi tugasnya itu. Keanggotaan dan perkumpulan dari regu api juga ditetapkan dalam daftar apel. Bagian besar tugas mereka adalah untuk mengurangi meluasnya api dan asap. Apabila keadaan akomodasi penuh dengan asap, maka sering-sering ada daerah udara bersih terdekat dengan geladak itu. Untuk membuat latihan lebih bermanfaat, suatu cerita tentang satu keadaan darurat harus direncanakan. Ini mungkin akan menyangkut penutupan daerah tertentu yang akan mendorong regu-regu tugas khusus untuk memikirkan sendiri. Di kapal-kapal yang dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran dengan busa yang tinggi pengembangannya, dianjurkan untuk menggunakannya kadang-kadang dalam latihan-latihan. Ini untuk membiasakan regu pemadam api kepada efeknya membingungkan bagi mereka yang harus menemukan jalan untuk melaluinya. Tali penolong selalu harus dipasang dan diperhatikan dengan hati-hati. Dalam keadaan darurat yang nyata, mungkin sekali ada cukup waktu bagi awak kapal yang terlatih baik untuk bereaksi sedemikian hingga amat memperbesar kemungkinan untuk selamat. Karenanya, latihan adalah perlu sekali.
Sistem penerangan keadaan darurat yang harus dipasang di semua tempat berkumpul dan tempat penaikan di kapal adalah teristimewa penting. Keadaan darurat sering terjadi di malam hari, dan pelihara kapal harus dapat memastikan tidak saja bahwa penerangan keadaan darurat dipelihara dengan baik, tetapi bahwa mereka mengerti sepenuhnya bagaimana cara menyalakannya. Pemeliharaan rutin yang direncanakan dari alat penolong adalah perlu sekali. Daftar apel harus menetapkan pria mana yang ditugaskan untuk memastikan bahwa alat-alat itu dipelihara dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Daftar apel juga menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab atas penggunaan alat-alat komunikasi. Dalam keadaan darurat, radio yang bisa dibawa bisa memberi informasi yang vital antara anjungan dan daerah mana ada persoalan. Carilah di mana ada bagian-bagian yang ada soal di kapal Anda. Jangan menunggu sampai terjadi keadaan darurat nyata. Bridge, remote station 6. Nothing heard. 5. How do you read now, over? Remote bridge, yes, you're loud and clear at 6. Nothing heard at 5 at this end either, over. Roger, understood. Must be a dead spot in the tunnel. Now proceeding station 7, over. Apabila perlu mengungsi kapal, kenakanlah pakaian ekstra. Dia selalu bisa dibuang sesudah pengungsian. Pullover dan topi berbulu bisa memberi isolasi panas yang baik. Jika mungkin, pakailah lapisan tahan air di luarnya. Kebanyakan kapal mempunyai beberapa orang di kapal yang biasanya bukan anggota awak kapal dan yang tidak terlatih untuk keadaan darurat. Pastikanlah bahwa mereka teratur ikut serta dalam latihan kerja. Mitchell, Hackett, That's fine. Di kapal-kapal tambang dan kapal-kapal samudra penumpang, keadaannya agak berbeda. Di sana ada banyak jumlah penumpang dengan sedikit latihan penyelamatan hidup. Karena pintu api dan pintu kedap air akan harus ditutup, maka para penumpang dan awak kapal yang sudah tahu jalan kapal mungkin akan mendapat kesulitan untuk sampai pada tempat-tempat mereka harus berkumpul. Penunjuk-penunjuk jalan di tangga akan diperlukan untuk mengantarkan mereka dan melihara tata tertib di jalan-jalan terusan. Dalam keadaan darurat yang benar di mana setiap orang merasa tertekan sekali, kemungkinan adanya kepanikan adalah besar. Untuk mengatasi ini, para anggota awak kapal memerlukan watak yang kuat, latihan yang baik, dan sekedar diplomasi. Menjaga agar para penumpang tetap tenang adalah bagian yang menentukan dari persiapan untuk meninggalkan kapal penumpang. Signal that you just heard is the general emergency signal, which consists of the continuous ringing of the ship's alarm bells, supplemented by 7 short blasts and 1 long blast on the ship's whistle. This is the only signal which requires you to take action in an emergency. Please remain seated while the wearing of the life jacket is now demonstrated by one of the officers at your muster station. Adalah menjadi kewajiban dari anggota-anggota tertentu dari awak kapal, seperti yang ditentukan dalam daftar apel, untuk memastikan bahwa para penumpang mengenakan pakaian yang diperlukan dan baju pelampung dengan benar. Next, the arms are passed between the long tapes. Ketentuan-ketentuan standar tentang daya tahan dan penggunaan dari baju pelampung ditentukan oleh konvensi SOLAS. Baju pelampung di kapal-kapal yang dibuat sesudah 1 Juli 86 dan baju pelampung penggantinya di semua kapal sesudah 91 misalnya harus mampu untuk dikenakannya hanya dalam satu cara dan dapat dikenakan secara benar dalam waktu 1 menit. There is also a light which is activated by seawater. Tujuannya ialah untuk membuat si pemakai bisa terapung dengan mulut berada di atas air. Mereka harus bisa membalikkan badan dari seorang yang tidak sadar dalam air yang tenang dari setiap posisi ke posisi yang lain di mana mulutnya menjadi di atas air dalam waktu tidak lebih dari 5 sekon. Mereka harus punya sumber cahaya dari intensitas tertentu yang akan berlangsung selama paling sedikit 8 jam. Semua baju pelampung di kapal yang manapun harus dari pembuat dan jenis yang sama. almost nice and tight. How's that? Not too tight? Jika ada penumpang yang cacat atau lemah, maka seorang anggota awak kapal harus tugaskan untuk membantunya. Jika mereka memerlukan obat-obatan, mereka harus membawanya. Tempat-tempat para penumpang berkumpul harus selalu di bawah peludingan.
Pekerjaan vital lain yang ditugaskan kepada para anggota awak kapal adalah untuk mengumpulkan dan memuatnya di dalam skoci penolong beberapa alat esensial yang belum ada di skoci itu. Barang-barang ini harus disimpan di kapal sedemikian rupa sehingga mereka tersedia dengan mudah. Di situ bisa termasuk radio skoci penolong, EPIRBs, dan perlengkapan pertolongan pertama. Mereka harus disimpan dengan aman di skoci penolong. Kapal-kapal penumpang dalam perjalanan internasional yang jauh harus mempunyai radio dipasang permanen di paling sedikit satu skoci penolong. Jika Anda punya waktu dan personil, adalah baik untuk membawa perbekalan ekstra skoci penolong. Ini hanya makan beberapa menit, tapi ini bisa banyak memperbesar kemungkinan selamat. Alat berguna termasuk selimut, ekstra lampu, tas-tas politin, spray, dan ekstra air. Makanan ekstra bisa dibawa, tapi harus yang mengandung dasar karbohidrat, seperti misalnya ekstra langsung, selamatan, atau batangan coklat. Sekalipun skoci penolong maupun rakit penolong sudah mempunyai barang-barang ini, namun tambahan persediaan akan ternyata berharga sekali. Sekali Anda meninggalkan kapal, tidak akan ada lagi tambahan perbekalan sampai Anda diselamatkan. Janganlah membawa minuman alkohol apapun. Satu barang penolong penting adalah skoci penyelamat jika dapat dipasang. Jika bisa dirancang dengan tepat dan dilengkapi penuh, dia bisa mempunyai peranan double sebagai skoci penolong dan sebagai skoci penyelamat. Dia barangkali merupakan kapal yang dirancang khusus seperti kapal karet yang bisa melambung dan kaku ini yang cocok untuk kapal barang baru dengan berat di bawah 500 ton. Tapi untuk kapal-kapal yang lebih besar, rancangan kapal harus sesuai dengan SOLAS dan peraturan-peraturan nasional. Setiap anggota awak kapal dari kapal penyelamat harus dilengkapi dengan pakaian mencelup. Ini harus bisa dipakai oleh si pemakai dalam waktu 2 menit dan harus memberi suatu derajat pelindungan panas tertentu yang ditetapkan. Dinyatakan dalam konvensi SOLAS bahwa pakaian mencelup ini harus membukan orang yang memakainya untuk mengangkat potlot dan menulis dengan tangannya setelah dicelupkan dalam air pada 5 derajat Celcius selama 1 jam. Kapal penyelamat SOLAS ini jika dipasang harus mampu untuk turunkan dan diangkat kembali dengan awak kapal sepenuhnya. Jenis kapal ini dilepaskan dengan suatu mekanisme pelepasan yang otomatis. Ini dilepas apabila kapal berada pada ketinggian 2 meter di atas air. Suatu kapal penyelamat SOLAS akan dipasang dengan sistem pelepasan on-load. Dia mempunyai beberapa peranan. Pertama, untuk menyelamatkan orang yang jatuh ke laut. Kedua, dalam satu pengungsian, dia akan menyelamatkan orang yang selamat di dalam air dan mengatur rakit-rakit penolong. Kapal-kapal penyelamat harus bisa diturunkan dan diangkat dalam waktu yang sesingkat mungkin. Prosedur mengangkat kapal yang hanya memerlukan 1 tali kerek adalah termasuk sederhana. Mengangkat kapal penyelamat atau kapal darurat yang lebih besar dengan menggunakan 2 tali kerek bisa sulit dalam kondisi cuaca yang tidak menguntungkan. Sedangkan para pengungsi berkumpul dan mengenakan baju pelampung mereka, perahu-perahu penolong dan rakit penolong telah disiapkan oleh lain-lain anggota awak kapal. Persiapan dari skoci penolong yang diturunkan dari derek, penaikan dan penurunannya diutarakan secara terperinci dalam film kedua dari seri ini. Demikian juga persiapan dan penaikan ke dalam rakit penolong yang diturunkan oleh derek dan yang diayunkan keluar akan diutarakan di film ketiga. Tidaklah dapat ditegaskan terlalu kuat bahwa meninggalkan kapal harus dianggap hanya sebagai tindakan yang paling akhir. Kapal Anda akan selalu merupakan kapal penolong Anda yang paling baik. Selalu ambillah kesempatan untuk ikut serta dalam pendidikan dan latihan di kapal. Mungkin itu akan menyelamatkan jiwa Anda dan jiwanya orang lain. Meninggalkan kapal dapat dilakukan hanya atas perintah langsung dari nakhoda sebagai hasil putusannya yang sadar. Tapi perencanaan yang baik menghendaki bahwa dalam setiap kemungkinan keadaan darurat, kapal penyelamat harus dipersiapkan, sekalipun dia mungkin tidak akan digunakan.
Demikian pula, latihan-latihannya seksama dan teratur dan pemeliharannya direncanakan. Semua itu merupakan bagian vital dari pemeliharaan kapal Anda supaya selalu siap untuk menghadapi keadaan darurat besar yang mungkin tidak akan terjadi. Siri film ini dibuat untuk dijadikan bagian dari atau untuk melengkapi buku pedoman bagi latihan yang harus dilakukan di kapal Anda sesuai dengan SOLAS bab 3. Bagian pertama dari siri film ini mengutarakan tentang daftar apel, kadang-kadang juga dinamakan acara stasiun, dan pentingnya daftar apel ini dalam pengorganisasian tindakan kapal terhadap suatu keadaan darurat. Film kedua ini menjelaskan tentang pelancaran suatu skoci penolong. Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut SOLAS menetapkan tentang kekerapannya latihan-latihan darurat. Dalam hal kapal-kapal penumpang, pengumpulan penumpang harus dilakukan dalam waktu 24 jam dari satu pengungsian besar penumpang. Standar minimum untuk ukuran dan kelayakan laut bagi skoci penolong ditentukan dalam Konvensi SOLAS. Bagi kapal yang baru dibuat, apakah kapal penumpang atau muatan, skoci kapalnya harus bisa dilancarkan apabila kapal berada pada ketidakseimbangan sebesar 10 derajat dan condong sebanyak 20 derajat ke salah satu sisi. Di kapal-kapal muatan yang lebih besar, mereka harus bisa dilancarkan apabila kapal sedang melaju dengan kecepatan sampai 5 knot. Tingkat pertama dalam mempersiapkan skoci penolong adalah memastikan bahwa baut-baut pelabuhan atau batang-batang sumbat tidak ada di tempat. Kemudian, dua anggota awak kapal naik ke skoci penolong. Mereka tidak memerlukan baju pelampung selama tali masih mengikat skoci pada kapal. Mereka memastikan bahwa tali-tali pengerek terjamin aman dan bahwa tali-tali penolong sudah siap. Jika perlu, tali penolong harus dilepaskan. Takal-takal pengerek atau tali-tali perentang diperiksa dan disiapkan. Stekernya disekrupkan. Batang kayu di ujung tali pengikat atau tali pengikat laut lalu disiapkan untuk dipakai. Satu ujung tali harus diikatkan pada kayu perintang di tengah-tengah skoci. Ujung lain dari tali dibawa ke bagian depan kapal dan diikatkan serendah mungkin pada sisi kapal. Kemungkinan lain tergantung pada rencana persisnya dari skoci penolong. Batang kayu tali pengikat dapat disiapkan apabila skoci penolong sudah ada di geladak embarkasi. Tapi di beberapa kapal, tali pengikat selalu disiapkan secara permanen. Pada ketinggian geladak embarkasi, sandaran tangan dilepaskan dan tangga embarkasi diturunkan. Tangga ini merupakan cara yang lain untuk naik ke skoci penolong dan satu cara embarkasi bagi orang yang terakhir. Daftar apel di beberapa kapal penumpang menentukan bahwa orang terakhir harus naik ke skoci atau rakit penolong yang lain. Okay, throw the ladder over. Clear away the gripes. Jika para anggota awak kapal sudah meninggalkan skoci penolong, maka tali-tali yang mengikatnya pada derek dilepaskan.
Tergantung pada peraturan nasional dan konstruksi kapal, kedua-dua anggota kapal mungkin bisa diperlukan untuk tetap tinggal di skoci penolong apabila diturun ke geladak embarkasi. Skoci penolong diturunkan dengan hati-hati sekali dengan menggunakan rem kerekan sambil mengecek bahwa handle gulungan tidak ada di tempatnya. Anggota awak kapal menjalankan perintah-perintah di petugas yang bertanggung jawab atas penurunan skoci penolong. Adalah penting untuk mencegah jangan sampai penurunannya berjalan terlalu cepat karena tali-tali yang menaikkannya tidak cukup kuat untuk mendukung bobotnya skoci penolong. Tujuan satu-satunya adalah untuk membawanya ke sisi kapal. Jika anggota awak kapal yang menggunakan rem tangan tidak bisa melihat dengan mudah, maka dia harus diberi tunjuk oleh orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan penurunan. Jika sudah ada di geladak embarkasi, tangkal pengerek diikatkan pada baut mata di sisi kapal pada tiap ujung dari skoci penolong. Dia lalu diangkat kencang. Pengerekan dan tali sekarang dilepaskan bersama-sama. Sambil ini sedang dikerjakan, dan jika ada waktu dan personil, perbekalan selimut dan ekstra air dan makanan dimuatkan di skoci penolong dan ditata dengan baik. Lain-lain peralatan seperti misalnya radio darurat dan perlengkapan pertolongan pertama juga dinaikkan ke skoci. Anjungan lalu diberitahu bahwa skoci penolong telah siap bagi penumpang untuk naik. Yes, go ahead. That's number 1 boat, bounced in, ready for embarkation. Roger, I'll send up the first group of passengers to you now then. Roger. Jika skoci penolong punya mesinnya didinginkan udara, sekarang ini dia harus dihidupkan. Mesinnya dingin udara yang harus mampu hidup untuk 5 menit di luar air biasanya dihidupkan segera sebelum skoci penolong diturunkan dari geladak embarkasi. Jika perintah naik ke skoci telah diterima dari anjungan, awak kapal lalu membantu para pengungsi naik ke skoci penolong. Para anggota awak kapal memastikan bahwa penumpang duduk serendah mungkin di skoci dan bahwa bobot mereka dibagi dengan rata. Kepemimpinan yang tepat adalah vital di tiap keadaan darurat atau keadaan yang menyangkut keselamatan hidup. Pengemudi skoci harus menegaskan pada setiap orang bahwa dialah yang memimpin. Adalah terbaik apabila hal ini diterima lebih dahulu sebelum skoci memasuki perairan. Jika tiap orang di skoci telah dicatat, maka anjungan lalu beritahu. Bridge, boat preparation party. Yes, go ahead, boat preparation party. That's number 1 lifeboat, all passengers and crew embarked, permission to launch. Go ahead, boat preparation party, lower and send away the boat. Jika perintah untuk meninggalkan kapal telah diberikan oleh nakhoda, maka pengemudi skoci memerintahkan untuk mengendorkan dan lalu melepaskan tali-tali pengerek. Sesudah memastikan lebih dahulu bahwa air di bawah adalah bebas, maka pengemudi skoci memerintahkan pengendali derek untuk menurunkan skoci. Pengendali derek tetap berada di kapal untuk mengerjakan rem tangan. Skoci penolong diturunkan dengan tali-tali derek. Dalam skoci penolong, awak kapal memastikan bahwa semuanya selamat. Setiap orang harus duduk dan bebas dari tali-tali derek. Semua tangan dan lengan harus dilakukan di dalam skoci. Anak-anak harus dipeluk rendah di dalam skoci. Tali-tali derek harus dilepas segera sudah skoci ada di atas air. Biasanya skoci penolong harus tetap berada di sisi kapal sampai orang terakhir turun dari tangga. Caranya skoci diturunkan sampai di air ditentukan oleh keadaan laut dan persentase pelepasan. Keputusannya diambil sebelum skoci diturunkan.
Dalam kondisi laut tenang, Skoci dengan persneling pelepasannya dilepaskan harus dibiarkan jatuh untuk 3 meter terakhir dengan remnya tetap terbuka. Skoci laut jatuh dan cukup menyusul tali-tali derek sehingga menjadi lepas sama sekali daripadanya. Di laut atau dalam kondisi yang lebih buruk, ada bahannya dengan persneling pelepasan dilepaskan, yaitu bahwa hanya 1 tali derek saja akan lepas. Untuk menghindari ini, Skoci harus didaratkan di atas atau sesudah kepala ombak, lalu dibolehkan untuk jatuh di lembang di antara gelombang-gelombang dengan remnya terbuka. Dengan cara begini, Skoci akan menyusul tali-tali derek. Jadi jika naik ke atas kepala ombak yang berikutnya, pengemudi Skoci memberi perintah lepaskan tali-tali derek. Awak kapal Skoci lalu harus siap memastikan bahwa kedua tali-tali derek lepas bersama-sama. Jika Skoci penolong punya 2 mekanisme pelepasan yang terpisah, tali derek yang terbelakang harus dilepas pertama. Dalam segala keadaan, para penumpang harus berjaga-jaga untuk menghindari blok takal yang berayun. Untuk menjauh dari kapal, kelasi di bagian depan Skoci mendorong kapal dengan gancu. Jika perlu, ujung tali pengikat batang kayu bisa diteruskan ke belakang dan ditarik. Jika kapal masih melaju, pengemudi Skoci meletakkan batang kemudi ke arah sisi kapal, dan jika sudah bebas, dia lalu perintahkan untuk melepaskan ujung tali pengikat batang kayu. Adalah mungkin bahwa keadaan di kapal Anda menjadi membaik dan Anda mungkin ingin naik kapal lagi. Semua Skoci dan terutama Skoci bermotor harus betul-betul mencari orang-orang yang masih selamat di air. Skoci penolong terbuka dan tradisional adalah satu-satunya jenis yang masih ada sekarang. Skoci penolong yang sepenuhnya tertutup sekarang makin menjadi biasa dan sering didapati pada kapal-kapal maupun pada instalasi minyak. Skoci penolong yang sepenuhnya atau setengah tertutup ini umumnya diturunkan dengan menarik rem derek dari dalam Skoci penolong melalui satu kabel. Dengan menarik kabel, remnya jadi dilepaskan. Berapa dari Skoci penolong ini diturunkan dengan seorang pengendali mesin derek di geladak. Di semua kapal-kapal ini adalah penting bahwa setiap orang selalu tetap duduk terikat. Caranya melepaskan Skoci dari tali derek adalah sama seperti pada Skoci penolong yang terbuka. Kecuali apabila pengemudi mempunyai pelepasan bebas muatan, maka dia harus bersandar pada perasaan fisik dari Skocinya jika mendekati air untuk mendapat petunjuk tentang saatnya melepaskan. Skoci penolong ini mungkin juga dilengkapi dan alat penyemprot air dari luar, persediaan udara di bagian dalam, dan alat-alat penolong hidup lainnya. Jika jenis Skoci penolong seperti ini ada di kapal Anda, hendaknya Anda mengerti dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Jenis kapal penolong lain adalah Skoci penolong terjun bebas. Adalah satu keharusan bahwa setiap orang diikat sebagaimana mestinya di tempat duduknya di dalam. Tempat duduk di dalam terjamin tidak akan membuat penumpang luka jika Skoci masuki perairan. Jika semua Skoci penolong sudah berkumpul dan sauh apung sudah dilemparkan, maka prioritasnya adalah pertama, pelindungan terhadap terbuka pada udara. Kedua, membantu para petugas penyelamat dengan melihat baik sekelilingnya dan menggunakan radio. Dan ketiga, berhemat dengan persediaan air. Di macam Skoci penyelamat apapun Anda berada, tindakan Anda di jam yang pertama akan mempengaruhi kemungkinan Anda bisa selamat. Pentingnya kepemimpinan tidak dapat dilebih-lebihkan. Selalulah bersiap untuk berada di Skoci penolong untuk waktu yang lama. Bahkan di jalan laut yang ramai sekalipun, tidak ada jaminan bahwa para petugas penyelamat akan cepat datang. Dianjurkan untuk memberi pel-pel anti mabuk laut kepada setiap orang di Skoci secepat mungkin, terlepas dari betapa hebatnya orang menganggap dirinya sebagai pelaut. Maksudnya adalah untuk mengurangi kehilangan cairan. Adalah penting bagi Skoci pelamat untuk selalu tetap bersama-sama. Mereka harus menjauh dari kapal jika mungkin ke jurusan yang menentang angin. Mereka harus berkumpul di daerah yang aman, dekat,
dengan daerah di mana terjadi keadaan darurat. Skoci harus diikat bersama dari haluan sampai ke buritan dengan sepenuhnya menggunakan tali pengikat dari kapal. Skoci selamat harus diikat satu sama lain dengan membiarkan kira-kira sepanjang 10 meter tali bebas di antara setiap skoci dengan yang lain. Keuntungannya skoci penyelamat digabung jadi satu ialah ia membuatnya menjadi sasaran yang lebih besar bagi para petugas penyelamat. Juga perbekalan dan personil bisa dipindah-pindah di antara skoci dan ini menjamin bagian yang rata dari perbekalan. Ini juga baik untuk memelihara moral yang adalah penting sekali dalam keadaan penyelamatan hidup. Di cuaca panas, para penumpang harus melindungi diri terhadap matahari dan cuaca dingin terhadap hawa dingin. Pengungsi harus berusaha untuk tetap tinggal kering dan untuk menjadi kering jika mereka basah. Instruksi-instruksi tentang perbekalan harus dibaca. Pastikanlah bahwa anggota awak kapal mengetahui sebagaimana caranya menggunakan piroteknik. Ini tidak boleh digunakan sampai saat para petugas penyelamat benar-benar kelihatan. Air atau makanan tidak boleh diminum dan dimakan dalam waktu 24 jam yang pertama, kecuali bagi mereka yang kehilangan banyak darah atau terbakar parah. Kepemimpinan yang baik adalah vital. Latihan baik serta juga pengetahuan tentang teknik penyelamatan adalah penting. Pelajarilah buku pedoman latihan di kapal Anda dan gunakanlah tiap kesempatan untuk ikut serta dalam semua pendidikan latihan. Soal dan teknik penyelamatan di skoci dan raket-raket penolong dipelajari dengan mendalam dalam film keempat dari seri ini, Teknik Penyelamatan. Tiada seorang pun selamat sampai dia diselamatkan.